Kabar buruk menimpa Irak. Benarkah timnas Indonesia diuntungkan karena hal ini? Menteri Olahraga sampaikan kabar update naturalisasi Ragnar Orantmangun dan juga Martin Faiz. Ranking FIFA terendah, Sintayong. Ranking itu hanya angka, guys. Tetap jadi andalan timnas Indonesia. Pratama Arhan ingin berikan yang terbaik. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like dan juga subscribe ke channel kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi sepak bola tentang timnas Indonesia. Terima kasih. Sintayong sebut status ranking FIFA terbawah bakal menguntungkan timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri berada di ranking FIFA 146 saat ini. Sementara itu, seluruh peserta di grup D berada jauh di atas timnas Indonesia. Jepang sendiri duduk di posisi 17, sementara Irak duduk di posisi ke-63. Lalu pesaing sesama Asia Tenggara itu yaitu tim Nguyen atau Vietnam masih bertengger di peringkat ke-94. Selain itu, peringkat FIFA timnas Indonesia juga jadi yang paling rendah, kedua di antara seluruh peserta Piala Asia 2023. Timnas Indonesia hanya lebih baik dari timnas Hong Kong berdasarkan ranking FIFA terkini. Sintayong sendiri selaku pelatih Indonesia tidak khawatir dengan hal tersebut. Dirinya justru menyebut bahwa ranking FIFA skuad Garuda saat ini bakal menguntungkan timnas Indonesia. Pasalnya beban yang dipikul dirinya dan para pemain bakal lebih ringan. Tujuan adalah babak 16 besar. Jika lolos ke babak 16 besar, kami akan fokus melaju ke perempat final. Saya berencana untuk mempersiapkan kompetisi ini dengan mengambil langkah demi langkah. Saya tidak khawatir tentang peringkat FIFA. Sebaliknya, peringkat FIFA yang lebih rendah meringankan beban saya dan para pemain. Pelatih asal Korea Selatan tersebut selalu memberikan motivasi kepada para pemain timnas Indonesia untuk tidak terpengaruh oleh peringkat FIFA. Dirinya merasa bahwa peringkat FIFA timnas Indonesia tak serendah yang ia pikirkan. Sintayong selalu meminta pada pemain timnas Indonesia untuk percaya diri dan tidak takut melakukan kesalahan. Saya juga mengatakan pada para pemain, peringkat FIFA hanyalah angka, ucap pelatih 53 tahun ini dengan percaya diri. Saya rasa ketakutan timnas Indonesia tidak serendah itu. Saya selalu mendorong para pemain Indonesia untuk percaya diri pada diri sendiri dan tidak takut melakukan kesalahan. Lanjut pelatih yang menangani timnas Indonesia ini sejak 2020 lalu. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan mengaku ingin berbalas budi kepada Sintayong. Hal itu dilakukan lantaran ia menjadi pilihan utama Sintayong di Indonesia, sehingga ia ingin membalas budi tersebut dengan memberikan yang terbaik di Piala Asia. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan masuk dalam 26 pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dari daftar pemain tersebut, Arhan menjadi pemain timnas Indonesia dengan caps paling banyak sejauh ini. Tercatat, ex-back Tokyo Verdy itu telah memiliki 38 caps bersama timnas Indonesia. Arhan memang selalu menjadi pilihan utama Sintayong di tengah banyaknya pilihan back kiri yang ada di timnas Indonesia. Alhamdulillah pelatih Sintayong atas kepercayaannya kepada saya. Jadi saya harus kasih yang terbaik untuk timnas Indonesia, ujar Pratama Arhan dikutip dari laman resmi PSSI pada 12 Januari 2024. Lebih lanjut, suaminya Ajija Salsa itu mengaku bakal bekerja lebih keras lagi untuk memberikan hasil yang terbaik di timnas Indonesia. Saya harus lebih kerja keras lagi untuk kasih hasil yang terbaik untuk Indonesia, kata Arhan. Lebih lanjut lagi, Pratama Arhan mengaku dirinya kini telah siap tempur berlaga di Piala Asia. Ia pun bertekad membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di grup D melawan timnas Irak pada Senin 15 Januari 2024. Setelah itu, skuad Garuda menjamu Vietnam di laga kedua Jumat 19 Januari 2024. Terakhir, timnas Indonesia akan menantang tim Sugiono, yaitu 24 Januari 2024. Persiapan saya pribadi sangat bagus, terus kondisi saya juga sangat baik sekarang. Saya juga akan ikuti instruksi dari pelatih Sintayong, kata ex pemain Tokyo Verdy. Kami melakukan persiapan untuk Piala Asia juga dengan sangat baik. Semoga di pertandingan nanti kami bisa menghasilkan yang terbaik. Lalu, kendala pasti ada, jadi kita perbaiki satu persatu kendala itu, kata pemain asal Blora, Jawa Tengah tersebut. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight.
always have a vision, I don't lie at night, I be in my feelings. Striker Irak Aiman Hussein sangat serius menghadapi timnas Indonesia pada laga perdana kedua tim di Piala Asia 2023. Irak dan timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Vietnam dan juga Jepang. Pertandingan antara Irak melawan timnas Indonesia bakal digelar di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan pada Senin 15 Januari 2024. Hussein menilai bahwa Irak fokus pada laga melawan timnas Indonesia dan tidak ada fokus yang lain. Tujuan pertama kami adalah Irak saat ini melaju ke babak kedua. Setelah itu kami akan fokus pada pertandingan yang akan dimainkan. Kami berharap poin semaksimal mungkin, ujar Hussein. Kami berharap dapat mengulangi pencapaian tahun 2007 meskipun turnamen dan tim yang bersaing saat ini sangat sulit. Namun kami bermain atas nama Irak dan yang pasti Irak adalah pesaing di setiap pertandingan, ujarnya. Seperti yang kita ketahui, pada Piala Asia 2007 Irak berhasil keluar sebagai juaranya. Namun di samping itu Irak mendapatkan kabar buruk menjelang laga melawan timnas Indonesia di Piala Asia ini. Seperti yang kita ketahui, Irak di Piala Asia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Vietnam dan juga Indonesia. Laga pertama timnas Irak adalah menghadapi timnas Indonesia pada 15 Januari. 4 hari berselang mereka melawan Jepang. Terakhir Irak menghadapi Vietnam pada 24 Januari. Masih dari win-win, kekuatan timnas Irak saat ini di lini belakang berkurang. Hal tersebut dikarenakan salah satu bek mereka tengah cedera. Pelatih Kasas akan kehilangan jasa bek profesionalnya dari klub Arab Saudi, yaitu Saad Natik. Dia akan absen di pertandingan Irak dan Indonesia karena cedera otot dan ketidakhadirannya dalam latihan grup tim selama 3 hari, kata sumber privat kepada laman Win-Win. Meski mendapatkan kepastian dari tim medis timnas Irak bahwa Natik tidak akan kembali berlatih, Kasas sedang mencari pemain 100% siap untuk pertandingan Irak versus Indonesia, terutama karena pertandingan pertama biasanya penting dalam karir tim manapun, dan pada saat yang sama dia menatap jauh ke depan. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Orotmangun dan Tom Haye serta Martin Fais. Walaupun untuk saat ini baik ketiga pemain itu masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Orotmangun telah menjalani proses naturalisasi lebih awal. Namun belum lama pada 28 Desember 2023 lalu, Tom Haye telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Terbaru lagi pada 8 Januari 2024, yakni Martin Fais melakoni proses naturalisasi. Sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim merah putih. Setelahnya nanti akan ada banyak agenda. Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ready for a demon.